dari sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi sesuai bidangnya. Jadi ketika kita suatu saat ya memiliki suatu pekerjaan atau profesi, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengenali tupoksi kita, tugas pokok, fungsi dari pekerjaan kita. Lalu mengenali tanggung jawab kita, hak dan kewajiban kita. Jadi ketika nanti kalian di dunia kerja, hal yang utama adalah mengenali ya, tugas pokok fungsi kerjaan kalian, dan lalu paham dengan tanggung jawab hak dan kewajiban ya, bagi seorang pekerja atau karyawan, pegawai. Dan kemudian masuk ke wilayah moral ya, atau etika dalam bekerja sesuai dengan profesi kalian. Jadi ada 4 kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. Pertama adalah kredibilitas. Jadi tidaknya profesi itu dikenali oleh masyarakat. Orang tahu tentang job desk dari suatu profesi. Jadi jangan sampai tidak diakui profesi kalian. Ya. Data analis, ya, jelas masyarakat tahu pekerjaan data analis seperti apa, ataupun kenal, pernah dengar dengan pekerjaan tersebut. Jadi suatu profesi itu perlu pengakuan dari masyarakat. Kedua, profesionalisme. Dan profesionalisme ini sikap. Sikap dari seseorang yang memiliki suatu profesi ya, yang benar-benar bersungguh-sungguh mendalami pekerjaannya, tahu subjek dan objek dari pekerjaannya, belajar ya, secara berkelanjutan ya, hal-hal yang sehubungan sama pekerjaannya. Kadang-kadang seseorang yang profesional itu berusaha untuk mencari cara untuk mengefisienkan pekerjaannya. Jadi tidak mengeluh dengan pekerjaannya, tapi bagaimana mencari cara agar pekerjaannya lebih praktis, lebih efisien. Bagaimana setumpuk pekerjaan ya, secara efisien, efektif dapat dikerjakan dalam waktu yang semakin lama ada orang itu bekerja, maka dia berusaha untuk semakin efektif ya dalam bekerja. Makin cepat untuk bekerja. Sehingga tidak menjadi beban baginya terkait pekerjaannya. Nah, kembali lagi ya. Ini kualitas layanan dari suatu profesi itu sendiri. Kenapa bicara tentang kualitas layanan? Karena kebanyakan seorang engineer ini lebih ke individu ya, yang menjual jasa dari profesinya. Arsitektur, ya, sivil, ya, elektro. Kebanyakan itu adalah skill, yang dijual adalah skill, kemampuan. Kita sendiri industri ya, tentu pengetahuan kita, keahlian kita, kompetensi kita yang kita jual ya.
pada perusahaan, pada konsumen, ya, pada pengguna. Ya. Kemudian kepercayaan, yaitu pemakai jasa sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesional yang melandasi ya pemberian jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Trust yang dimaksud ketika seseorang memberikan pekerjaan, dia percaya, yakin bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional itu benar-benar baik, bukan asal-asalan. Karena yang namanya pengguna atau konsumen ataupun orang-orang yang menggunakan jasa suatu pekerjaan, jasa seorang engineer, itu mereka akan menginvestasikan dana ataupun sumber daya ya, yang kemudian oleh seorang engineer akan dipergunakan ya untuk merancang, membuat, ya, menginstal luaran ya, sesuai dengan permintaan dari konsumen. Trust ini bukan soal kualitas saja ya, kualitas dari output yang dihasilkan oleh engineer, tapi juga kadang-kadang lebih ke konteksnya ketepatan ya, ketepatan waktu pengerjaan. Ya, seperti kalau kalian belajar manajemen proyek ya, dia bermain di waktu dan uang. Bagaimana suatu pekerjaan itu selesai tepat waktu dengan dana yang tepat ya, dan pengeluaran yang tepat. Ada beberapa profesi penting ya di Indonesia yang telah memiliki organisasi profesi secara formal dan bahkan telah diakui oleh pemerintah maupun masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Organisasi profesi tersebut diantaranya adalah Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Ini merupakan organisasi profesi insinyur Indonesia yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ilmu teknik sipil, arsitektur, pertambangan, mesin, elektro, kimia, dan sebagainya. Kedua, IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi profesi dokter di Indonesia. Lalu IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, yang merupakan organisasi profesi yang mengatur standar profesionalisme dan aturan etika bagi seorang akuntan di Indonesia. Nah, ketika kalian nanti tamat ya S1, dapat gelar SD ya, sarjana teknik ya. Jika kalian pengen dapat gelar juga insinyur ya, kalian bisa apply ya pendidikan ya profesi insinyur di PII. Sejauh ini yang mampu dan selesai mengambil pendidikan profesi insinyur itu kalau di dosen TI itu Fatin. Makanya kalau Bu Fatin sekarang ya di depan namanya ada insinyur, ada gelar insinyur. Jadi kalau di bangku akademik kuliah dapat gelar ST, lalu apply untuk pendidikan profesi insinyur dapat gelar insinyur depan.
Itu lumayan mahal. Tergantung dari jenjangnya ya, tergantung dari sarjananya ya. Apakah elektro, sipil, arsitektur, tambang. Pada dasarnya organisasi profesi ya, menurut Sukamto dan kawan-kawan 2013 itu memiliki 5 fungsi pokok dalam kerangka peningkatan profesionalisme sebuah profesi. Pertama itu mengatur keanggotaan organisasi. Dalam hal ini organisasi profesi menentukan kebijakan tentang keanggotaan struktur organisasi. Secara syarat keanggotaan termasuk menentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Jadi setiap tahun ada agenda MUBES ya, secara besar, dan pemilihan ketua dalam satu organisasi profesi. Dan selalu ya, yang dibahas yang paling lama itu adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Hampir ya, sejak saya ikut organisasi di S1, S2, kemudian waktu selesai ketika di PII Persatuan PPI di Persatuan Pelajar Indonesia maupun beberapa jenis organisasi ya, itu selalu ya lebih banyak cenderung paling lama itu musyawarah membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Main kata, main titik, main koma, ya. Dan berubah-ubah kadang-kadang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap periode, entah di bagian bab atau subbab dari ADART. Dan ini mengatur hal-hal yang sehubungan sama organisasi profesi. Hal-hal yang dinilai penting untuk dicatatkan atau diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Kedua, membantu anggota untuk dapat memperbarui pengetahuannya sesuai dengan perkembangan teknologi. Nah, organisasi profesi itu merupakan jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggotanya. Jadi ada langkah improvement. Jadi ada tanggung jawab dari suatu organisasi profesi ya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kompetensi, ya, bahkan mendorong karir dari anggotanya. Kemudian menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Sertifikasi merupakan salah satu lambang dari sebuah profesionalisme. Oleh karena itu, organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggota. Tolong kalau bisa on cam ya kalian. Wajah kalian tuh di depan di layar laptop saya. Sementara materi itu di monitor
yang berbeda. Jadi sertifikasi ya, sertifikasi insinyur, baik yang insinyur maupun yang profesi lainnya ya. Jadi pada konteks ini ya, ada nilai pengakuan. Dan sekali lagi ya, kalian catat ya semua. Jadi saya tidak mau kalau anak-anak TI ya, sampai salah mendaftar atau mengikuti suatu sertifikasi. Karena sertifikasi itu ada ujiannya anak-anak. Jadi kalau cuma webinar ataupun hanya sekedar 3 hari ya, berbagi materi, modul, tetapi tidak ada ujiannya, itu bukan sertifikasi. Karena kalau selalu sertifikasi itu ada ujiannya setelah pelatihan. Sertifikasi. Dan bisa saja kalian gagal pada ujiannya. Kemudian nomor 4, membuat kebijakan etika profesi yang harus diikuti oleh seluruh anggota. Kebijakan tersebut berupa aturan ya, menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan oleh anggotanya, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Dan selalu ya namanya dalam suatu organisasi profesi ada namanya sidang etika untuk setiap pelanggaran etika profesi. Ada penalti, ada hukuman. Dan hukuman yang paling ringan, scourging, sampai ke hukuman penurunan pangkat atau pemecatan ya. Ataupun misalnya tidak boleh praktik misalnya dalam waktu 1 tahun, atau tidak boleh menerima satu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dan lain-lain. Itu harus dipatuhi. Jadi kebijakan etika itu harus diikuti, dipatuhi oleh semua anggota. Ini aturan-aturan yang menyangkut hal-hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan, serta pedoman keprofesionalan yang digariskan bagi sebuah profesi. Nah, kelima ini memberikan sanksi ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memberikan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar etika profesi. Sanksi tersebut dapat atau bahkan sampai dikeluarkan dari profesi tersebut. Ini terkait dengan suatu profesi ya. Masuk ke wilayah kode etik profesi. Ini produk etika terapan ya, karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atau suatu profesi. Etik profesi pengaturan dari luar. Jadi kode etik profesi itu
rumusan norma-norma moral manusia yang mengemban profesi itu dan menjadi tolak ukur ya, perbuatan ya, anggota kelompok profesi. Jadi ada upaya pencegahan berbuat hal-hal yang tidak etis bagi anggotanya. Jadi kode etik ini mengimbangi hal-hal yang negatif ya. Jadi agar suatu profesi benar-benar menerapkan ya, sikap yang sesuai dengan etika aturan dari organisasi profesi. Kode etik adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional yang tertulis dan tegas terkait hal-hal yang benar maupun yang salah dan diperuntukkan bagi sekumpulan orang pada suatu organisasi profesi. Jadi kode etik profesi juga dapat juga disebut sebagai norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat. Jadi barangan kompas ya, yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi, dimana menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat, sehingga masyarakat tuh menilai suatu profesi itu benar-benar bermoral ya, benar-benar sesuai dengan aturan kaidah. Ada batasan-batasan ya. Jadi ada border. Jadi masyarakat percaya dengan suatu profesi, suatu pekerjaan. Karena yang memperburuk atau memperbagus suatu pekerjaan ya orang yang memiliki profesi tersebut. Citra suatu pekerjaan ya yang memperbaik ya atau memperburuk ya adalah orang yang memiliki profesi tersebut. Jadi kalau satu saja tercemar, semuanya tercemar. Nah, kode etik itu memberikan kerangka kerja penilaian etika bagi seorang profesional. Bersifat komprehensif, seluruhnya dalam mencakup semua situasi etika yang mungkin dihadapi oleh insinyur profesional. Pada konteks ini, ya, kode etik berfungsi ya, sebagai titik awal bagi pengambilan keputusan yang etis. Dan juga dapat menunjukkan komitmen terhadap arah etika yang diambil oleh anggota sebuah profesi. Kode etik juga dapat diartikan sebagai kesepakatan atau konvensi suatu kelompok sosial. Jadi kesepakatan bersama ya, yang ditentukan oleh seluruh anggota ya, untuk mengarahkan perkembangan organisasi mereka sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan dari setiap individu anggota. Kode etik adalah suatu alat ya, untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam satu organisasi. Lebih lanjut sampaikan bahwa pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Bahkan aturan ya, aturan bertingkah laku juga diatur. Tolong semuanya on cam ya.
Nisa, Rahmawati, Chandra Eka, Esther, ya, Julhi, Miftahul Fajar, Anggun Dera, dan Dikader. Dikader gambarnya kan pokok. Oke. Itu kalau dari tidak jangan menjadi kita nilai yang baik. Kadang-kadang pada bukanlah dokumen hukum. Seolah-olah diatur ya melanggar dengan kode etik. Kalau dia sudah melanggar hukum ya nana atau perdata. Tapi kalau yang kode etik ya pengadilannya ataupun pemutusan kan ya itu ini pengadilan kode etik ya. Makanya ketika seseorang yang setelah melanggar etika profesinya dia diadili di kode etik dulu ya. Dan apabila memang masuk ranah pidana atau ke pengadilan pidana ini kode-kode menunjukkan cara penerapan prinsip moral dan etika dalam profesional. Ini membantu insinyur ya dalam menerapkan prinsip moral dalam situasi tertentu yang dihadapi dalam praktek profesional. Sekarang saya pengen nanya. Contoh misalnya Alexander Dedi. Nah, seandainya kamu ya, diminta untuk dikelayakan ya, perusahaan kamu diminta oleh perusahaan kamu diminta untuk dikelayakan lokasi pabrik baru. Oke. Nah, gitu ya. Itu dikelayakan karena membuat pabrik baru di suatu wilayah ya. Tentunya kamu akan menghubungi yang terkait baik itu pemerintah mungkin pemerintah daerahnya atau desa atau masyarakatnya dan lain-lain. Secara etik kamu kan diminta untuk dilayani secara etika. Bagaimana cara kamu sebagai seorang akademisi, seorang profesi, sebagai engineer industri ya, yang mempunyai pekerjaan dalam perusahaan, ketika dikelayakan satu lokasi itu, apa saja sih sebenarnya yang kamu lakukan?
tapi itu juga tidak membawa mengurangi tanggung jawab kita sebagai pendatang yang ingin membangun suatu titik itu mulai masyarakat juga itu kan bisa apa saja karena kemerdekaan kerja bisa juga dari penanggulangan limbah yang tidak melakukan masyarakat juga dan lain-lain kurang lebih. Oke. Bagaimana sikap kamu? Sikap kamu tuh janji bagus sama masyarakat. Limbah karena kami akan usahakan untuk tidak melakukan limbah, ya kan? Kami usahakan untuk melibatkan masyarakat pada bekerja, ya kan? Kamu udah bagus ya masyarakat. Tapi realitanya perusahaan tuh pada prakteknya ketika pabrik itu berjalan tidak sesuai yang kamu janjikan ya masyarakat. Bagaimana sikap kamu? Pastinya kita tahu Pak kalau pembentukan perintisan awal sebuah perusahaan apalagi kantor untuk privat pastikan awalnya kan kita Ini gambar ini ya sudah baik Pak ya harus pabrik baru apalagi perintisan awal Pak pasti akan ada istilahnya bakar ruang dulu Pak. Sebenarnya ini kan apa ya ceritanya ini kan ngomongin soal sosialisme yang dilakukan oleh tim CSR terhadap masyarakat aja gitu Pak. Kita juga pendewasaan terhadap si masyarakat juga tentang apa yang terjadi juga Pak terhadap perusahaan gitu kita bangun. Ini kadang-kadang ya kamu diminta untuk bagaimana sosialisasi masyarakat tentang lokasi pembangunan tersebut, baik itu ke pengumuman kebijakan, pemerintah maupun ke masyarakatnya penduduk. Kadang-kadang kamu diminta untuk menjanjikan bahwa tidak ada limbah ataupun terkait dengan penyerapan tenaga kerja dari lokal, itu kan janji dari kami ya. Janji dari kami kan. Tentunya kamu supaya daerah pabrik dibangun itu kan menjadikan pencegahan terkait limbah ataupun penyerapan kerja lokal. Namun realitanya ketika pabrik itu sudah dibangun, ya, udah beroperasi, ya, pabrik sudah dibangun, sudah beroperasi, ternyata timbul masalah limbah dan kemudian ketika pabrik itu tidak satupun masyarakat sekitar yang dipekerjakan dalam pabrik itu. Menurut kamu ini tanggung jawab kamu yang menjanjikan atau tanggung jawab perusahaan? Dan bagaimana menghadapi kondisi ini? Apa udah nggak enak ya sama masyarakat jelaskan? Sebenarnya kan ini Pak kan ada pertimbangan yang dilakukan oleh perusahaan ketika merekrut suatu pekerja untuk ada kualifikasi yang dibutuhkan kan. Kita tahu bahwa perusahaan juga kan mencari keuntungan yang bisa dibilang yang memang harus untuk dipenuhi gitu Pak. Itu kenapa saya bilang memang di tahun-tahun awal ketika perintisan sebuah pabrik kemungkinan untuk perekrutan dengan orang lokal itu kan belum ada Pak. Itu kenapa saya bilang tim CSR harus melakukan pendewasaan terhadap masyarakat agar masyarakat juga paham bahwa sebenarnya tuh kondisi perusahaan itu belum stabil gitu. Kurang lebih begitu gitu yang saya bisa jelaskan. Terima kasih. Oke, itu kalau seandainya tujuannya pabrik lokal, investasi di wilayah lokal ya, wilayah domestik ya.
Nah sekarang pertanyaannya lebih luas lagi. Siapa ya? Rayani Sinaga. Oke. Nah, Rayani soalnya jelas. Jelas. Oke. Seandainya kamu kerjanya di Singapura ataupun di Malaysia ya sebagai tenaga kerja Indonesia, oke. Dan kemudian satu pabrik di Indonesia, dia tahu kalau kamu orang Indonesia, ya kan? Dan tentunya kamu ditugaskan bagaimana mensurvei daerah Indonesia yang potensial untuk pendirian pabrik dan kemudian melakukan pendekatan ya, ke pemerintah maupun masyarakat. Dan tentunya ya sama seperti yang Alex Alfredi tadi ya. Ada janji bahwa tidak ada limbah, ada janji masih merekrut orang Indonesia, ya kan? Masyarakat Indonesia, ya kan? Tapi pada kenyataannya tidak terjadi. Malah pekerja asing yang pekerjaan para pabrik itu. Kamu dan pada kondisi seperti itu. Ini lebih luas. Mungkin saya akan bertanggung jawab ya Pak, dan mendiskusikan kepada pihak luar negeri tadi, karena saya sudah dipercayakan untuk melakukan itu, jadi saya harus bertanggung jawab dan mungkin akan menuntut atau meminta kepada pihak luar negeri janji-janji yang sudah saya berikan kepada pemerintah setempat atau masyarakat setempat untuk menjalankan atau perusahaan kami menjalankan apa yang sudah kami janjikan. Oke, jadi caranya kamu bilang seperti apa ya? Karena pada konteksnya kata-katanya malah tenaga kerjanya dari asing, ataupun dari Indonesia. Bagaimana cara kamu kan kerja di sini, masyarakat bahwa nanti rekrutnya orang Indonesia, engineer Indonesia, masyarakat Indonesia, dengan wilayah tempat tadi. Tapi kenyataannya ketika pabrik itu dibangun, ya pekerjaan dari asing. Bagaimana kamu bersosialisasi atau menyampaikan pada awal-awal masyarakat? Pada awal kamu bilang bahwa ini nanti akan mempekerjakan masyarakat Indonesia yang ada di asing ini dan lain-lain. Pada prakteknya tidak ada, malah cuma capam atau OB orang Indonesia, yang lainnya orang asing. Bagaimana kamu melakukan sosialisasi dan masyarakat Indonesia ini? Silakan. Saya akan menjelaskan dahulu ya Pak, kenapa bisa orang asing yang dipekerjakan, kenapa tidak warga setempat. Untuk bisa memberikan solusi pada masyarakat, misalnya memberikan program CSR kepada masyarakat yang ada di daerah itu untuk memenuhi atau untuk kebutuhan limbah tadi Pak. Limbah bukan hanya itu, karena harapannya itu kan investasi asing ini selain juga membangun wilayah ya Indonesia, juga menyerap tenaga kerja Indonesia, tapi kenyataannya enggak. Bagaimana menghadapi situasi seperti itu? Ini lebih luas daripada Alexander dia, masyarakat lokal, ini asing. Kalau Alexander mungkin perusahaan-perusahaannya ada di Kalimantan, cabang Sumatera. Kalau kamu kontennya ya dari luar, ya kamu kerja di perusahaan asing dan kemudian melakukan investasi di wilayah Indonesia, perkebunan sawit, ya kamu harus buka lahan sawit Indonesia, ya kan? Nah, tentunya harapannya kan menyerap tenaga kerja Indonesia, tapi kenyataannya itu bawa tenaga kerja dari luar. Bagaimana? Jika
sikap kamu? Silakan. Ada yang bisa jawab yang katakan. Silakan Dayani. Konteksnya di masa depan itu ya Indonesia ini sebagai pasar, ya, pasar di situ penduduknya banyak, jadi buruh pabrik itu mudah diperoleh. Tapi kalau orang profesionalnya ya investor akan membawa orang-orang profesional dari negara yang masing-masing ya. Mereka hanya butuh buruh pabrik atau buruh pekerja ya. Indonesia memang jumlah penduduk Indonesia itu terbanyak keempat di dunia. Bagaimana dalam menghadapi seperti itu? Ini bahkan sampai mungkin pabrik buruh pabriknya pun dari luar, Pak. Bagaimana kamu menghadapi situasi seperti itu? Silakan kalau ada yang bisa jawab yang lain. Coba Nandia coba. Bapak bisa diulangi perkataannya? Pertanyaannya. Oke, dengar ya, saya jelas ya. Oke. Jelas. Kamu bekerja ya pada suatu perusahaan asing ya, perusahaan industri ya, entah itu di Singapura, Malaysia, Filipina ya. Dan kemudian perusahaan tempat kamu bekerja itu ingin investasi ya, ingin investasi di Indonesia, entah itu pabrik, entah itu lahan sawit, entah itu apapun ya di wilayah Indonesia. Kamu sebagai orang Indonesia diminta untuk melakukan survei, mendekati pemangku kebijakan masyarakat ya, di wilayah tempat lokasi investasi tersebut. Pada konteks ini kan, kamu akan berusaha mendekati pemerintah maupun masyarakat dan menjanjikan adanya investasi asing ini akan menyerap tenaga kerja lokal, mensejahterakan masyarakat lokal dan lain-lain. Tetapi pada praktiknya hal ini tidak terjadi ya. Hal ini tidak terjadi ya. Jadi perusahaan asing itu buat pabrik ataupun membuka lahan sawit ya. Tetapi tenaga kerja profesional yang dipekerjakan hanya sedikit sekali. Hanya orang Indonesia masyarakat Indonesia silakan hati-hati. Ego pekerjaan sama ego kebangsaan ketemu. Silakan Pak. Kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan. Silakan. Silakan hati-hati. Kalau menurut saya ya, mungkin kalau saya di sana saya lebih merekrut pekerja Indonesia.
sama tidak terlalu memasukkan pekerja dari negara asing. Itu bukan kamu yang penentu kebijakannya, perusahaannya. Sikap kamu seperti apa? Berarti di situ saya sebagai pekerja yang dari Indonesia cuma 1%-nya di situ ya Pak, saya bakal berbaur dengan pekerja-pekerja. Enggak, konteksnya itu kamu tuh di sana atau di barat itu oleh perusahaan kamu buka perusahaan pabrik, buka cabang atau pabrik atau lahan sawit di Indonesia, ya kan? Gimana cara kamu ngiming-ngimingi pemerintah maupun masyarakat lokal sehingga perusahaan kamu ya, perusahaan asing itu mampu bisa investasi pabrik ataupun perkebunan ya, di wilayah tersebut. Dan kemudian tentunya kamu kan berharap atau bahkan menjanjikan bahwa nantinya itu akan menyerap tenaga kerja lokal. Tapi setelah diimplementasikan, setelah berdiri pabrik tersebut dan mulai beroperasi, ternyata yang direkrut itu tuh kebanyakan orang asing yang dibawa dari luar negeri untuk bekerja di sana. Bagaimana cara kamu menanggapi ini, tanggung jawab moral kamu? Kamu kan orang Indonesia, berjanji sama orang Indonesia, ya kan? Kenyataannya apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana sikap kamu? Ada yang bisa jawab? Alfredo Tambunan, silakan. Ya, kalau saya sih Pak, pertama sih ya menegaskan kembali sih Pak ke Bapak ke kepemimpinannya, gimana komitmen dia terhadap tanggung jawab yang dia telah berikan. Kalau memang dia tidak bertanggung jawab ya harus tegaskan. Dan kalau misalkan memang udah ada niatnya ya bekerja sama dengan pemimpinannya untuk melakukan program rekrutmen yang berkolaborasi mungkin dengan pemerintah setempat atau universitas setempat untuk menseleksi karyawan lokal yang harus atau akan bekerja di perusahaan itu, Pak. Oke, bagus. Lanjut, yang lain juga. Hafiz Alpa Prayoga. Tanggapan kamu gimana, Hafiz? Kalau dari saya sih emang kasusnya agak bingung ya Pak, soalnya kan dari perusahaan luar ingin mencari untung di Indonesia, sedangkan tidak mengambil sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin dari atasan perusahaan itu mencoba menegosiasi sama pemerintah setempat untuk dilakukan pelatihan. Kan kita tahu sumber daya kita tidak setara, banyak yang tidak sertifikasi atau siap kerja ya Pak. Jadi caranya adalah mereka disiapkan pelatihan kerja dulu sebelum direkrut untuk kerja di perusahaan. Itu sih Pak. Oke. Saya pernah menemui permasalahan seperti itu, mendengar permasalahan seperti itu di mana alasannya sepele. Karena orang Indonesia tidak bisa berbahasa asing. Satu, kedua ya sertifikasi Indonesia tidak sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dilakukan pada perusahaan tersebut. Karena standar
pekerja profesionalnya adalah ABC gitu kan. Tapi Indonesia tidak ada sertifikat yang ke sana. Dan banyak hal lagi ya yang jadi batasan. Dan ini isu yang paling menarik ya. Karena kita tuh sudah dianggap sebagai suatu medan ya, pasar. Baik itu konsumen produk asing ya, maupun tempat ya, investasi orang asing ya, yang mana dari segi ya, jumlah buruh itu mudah diperoleh. Kita sendiri adalah negara dengan kepadatan penduduk keempat terbanyak di dunia. Nasib kita tuh hampir sama dengan kondisinya di India ya. Jadi kalau India itu juga termasuk negara yang padat ya. Kebanyakan orang-orang perusahaan dari Eropa atau dari Inggris yang membuat cabang di India. Ya. Beda lagi kalau Cina. Ya. Ada yang tahu nggak? Saya ada kenalan ya. Dia pernah ke Cina, ke pabrik pembuatan iPhone 14, seri iPhone 14. Siapa yang bisa nebak berapa sih modalnya iPhone 14 itu? Dalam rupiah ataupun dalam dolar, silakan. $10. Satu unit aja. Satu HP itu modalnya berapa? Ada yang bisa nebak, Pak? $10, Pak. Dolar berapa? Berapa? $10, Pak. Nah, bayangin ya, kita belinya dalam jumlah 24 atau bahkan 20 juta ya. Jadi kebayang bagaimana bagi negara yang padat penduduknya. Seandainya kalau upah tenaga kerja, upah bahan baku itu, biaya bahan baku itu tinggi, tentu nggak segitu nilainya. Bagaimana suatu ketika kalau Indonesia buka pabrik ya, pengolahan nikel buat baterai, langsung nikel Indonesia menggaji orang-orang lokal dengan upah yang murah, tentu kan akan biaya untuk baterai itu kan sangat-sangat murah, tapi mahal di luar. Pada konteks ini kan kadang-kadang ada norma ya, norma etik ya. Saya berusaha membawa kasus ini dalam lingkungan industri, karena isu ini selalu jadi pembahasan ya. Dan selalu orang-orang Indonesia yang bekerja pada perusahaan asing itu menjadi umpan untuk membuka investasi di Indonesia. Jadi lalu kita lanjut ke tujuan kode etik profesi ya. Ini mungkin akan beberapa soal ya, pada UTS akan banyak kasus seperti ini yang saya minta dibuat esainya, jadi siap-siap saja. Kemudian tujuan kode etik profesi ya. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial. Namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum yang dasari kesusilaan. Jadi ada pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan pekerjaan. Jadi kode etik merupakan pola aturan, itu tata cara sebagai panduan perilaku ya, panduan perilaku ataupun budaya. Dan biasanya kalau sesuatu itu
sudah tertanam pada diri seseorang, itu sudah menjadi habit, ya, kebiasaan. Tujuan kode etik profesi dapat dijabarkan dalam beberapa poin ya. Pertama, menjunjung tinggi martabat profesi. Kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan anggota. Ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Keempat, meningkatkan mutu profesi. Kelima, meningkatkan mutu organisasi profesi. Ya. Keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Ketujuh, ya, pada konteks ini mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terlihat. Delapan, menentukan baku tarif. Hal yang paling penting adalah salah satu ini adalah ini menjadi PR ya, bagi suatu organisasi profesi. Bagaimana mendorong karir dari anggotanya agar mampu ya, berdaya saing ya. Lebih tepatnya berdaya saing dengan profesi yang sama tapi di negara yang berbeda. Seperti Persatuan Insinyur Indonesia ya, mendorong seluruh elemen ya, sarjana teknik ya, agar memiliki kualifikasi standar ya, profesionalisme di bidang keteknikan yang bisa berdaya saing, berkompetisi dengan insinyur dari luar. Arah kebijakan ya, pengembangan karir, kompetensi, keahlian gitu ya. Jadi tanggung jawab organisasi. Dan kode etik itu dapat digunakan dalam mendukung posisi seseorang dalam kegiatan tertentu. Mana kode etik menyediakan sedikit dukungan bagi orang yang sedang berada dalam tekanan atasan untuk berperilaku tidak etis. Seperti tadi ya, kalau ketika kalian tugaskan oleh perusahaan kalian bekerja di perusahaan asing ya, tugaskan untuk melakukan pendekatan, penjajakan ya, di negara tempat kalian berasal, kan otomatis mendapat tekanan ya dari atasan. Jadi organisasi profesi ini jelas memberikan dukungan posisi seseorang ya. Hingga menjadi border bahwa cara etika, cara profesi saya tidak etis ya. Ketika saya menjanjikan sesuatu pada orang lain, tiba-tiba terjadi pelanggaran di situ, ketidaksesuaian. Jadi kode etik itu dapat mendukung posisi seorang ya, dalam menunjukkan adanya kepekaan kolektif tentang perilaku yang benar. Ada kekuatan dalam jumlah. Dan kelima, ya, kode etik menunjukkan kepada orang lain bahwa profesi itu sangat memperhatikan tanggung jawab dan arahan profesional. Fungsi kode etik. Jadi kode etik profesi itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalisme yang digariskan. Kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas suatu profesi yang bersangkutan. Dan kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. The borders itu. Jadi perusahaan tempat yang mempekerjakan suatu profesi itu tidak boleh ikut campur pelaksanaan profesi. Dia boleh ikut campur dengan organisasi profesi. Ya. Jadi harus dibedakan antara tempat bekerja dari seorang engineer sama organisasi ya, keprofesian dari seorang engineer. Jadi tidak bisa saling campur. Perusahaan mencampuri urusan organisasi profesi, bagi juga organisasi profesi ada perusahaan. Tapi ada kode etik ya, ada moral, ada aturan situ ya, batasan.
Jadi bisa dikatakan bahwa adanya kode etik itu dapat mencegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antar sesama anggota kelompok profesi atau antara anggota profesi dengan masyarakat, dengan publik, dengan perusahaan. Sehingga anggota profesi atau masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan kode etik profesi tersebut. Jadi kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi itu sendiri. Dan dia membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Jadi dengan demikian ya, dapat agar kode etik dapat berfungsi dengan maksimal, salah satu syarat mutlaknya adalah kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Lain sisi, kode etik harus menjadi pengaturan diri, self-regulation dari profesi. Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai norma yang dianggapnya benar. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Belum, saya lanjutkan. Nanti kuisnya barengan sama kelas berikutnya ya. Nanti saya tentukan kuisnya jam 11:30. Nanti barengan ya, dari jam 11:30 sampai 12 kalian akan ujian kuis bersama-sama dengan kelas berikutnya. Jadi bersama-sama. Oke. Nanti saya bagikan linknya di WhatsApp group ya. Kemudian masuk ke prinsip dasar kode etik ya. Besarnya gimana? Ini terkait dengan prinsip ya, prinsip ya. Prinsip-prinsip dasar dalam kode etik profesi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, prinsip standar etis, standar teknis ya. Kan prinsip standar teknis. Artinya setiap anggota profesi harus melaksanakan jasa profesional yang relevan dengan bidang profesinya. Kemudian ada prinsip kompetensi. Artinya setiap anggota profesi harus melakukan pekerjaan sesuai jasa profesionalismenya. Dengan hati-hati, teliti, ya, sesuai dengan kompetensi dan jelas, disiplin dan tekun. Kemudian ada prinsip tanggung jawab profesi, artinya bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan serta bertanggung jawab penuh terhadap setiap jasa profesional yang dilakukannya. Dan keempat, ya, prinsip kepentingan publik. Ya, setiap anggota ya, profesi, ya, setiap anggota organisasi profesi itu berkewajiban untuk secara berkelanjutan senantiasa bertindak memberikan jasa profesional, menghormati trust dari publik dan menunjukkan komitmen profesionalisme. Kemudian ada prinsip etis, bahwa profesi harus menjunjung tinggi nilai melihat kepentingan publik yang menggunakan jasa profesionalisme. Lalu prinsip objektivitas, artinya bahwa setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari pertentangan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Kemudian ketujuh, prinsip kerahasiaan. Tiap anggota itu harus
menghormati kerahasiaan dari informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional. Jadi tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang memang terkait dengan kerja sama tersebut atau pemberian pekerjaan tersebut. Kecuali bila ada hak dan kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Oke, contoh. Saya mau nanya ini menarik ini. Oke. Di sini ada siapa ya? Cakra Eka. Saya dengar ya? Cakra Eka. Terdengar, Pak. Oke. Sebagai contoh ya, ketika kamu duduk di majelis perwakilan rakyat atau di depan DPR, dan kamu itu adalah Menteri Pertahanan, dan kemudian kamu meminta anggota DPR itu meminta kamu mengungkapkan data-data terkait dengan pertahanan nasional. Bagaimana sikap kamu? Sikap saya mungkin, Pak, akan mengetahui data-data apa saja yang akan dimintai, apa ya, maksudnya akan dibuka rahasianya, karena tidak semua data, informasi-informasi di dalam organisasi itu harus disebarluaskan gitu, Pak. Mungkin saya akan bertanya dulu untuk apa dan kepentingannya bagaimana, sehingga memang rahasia itu mungkin untuk akan dibuka gitu, Pak. Seandainya terkait penggunaan dana APBN ya untuk alutsista, gitu kan? Otomatis kamu akan memberitahu kekuatan Indonesia ya, membocorkan rahasia negara, kekuatan Indonesia terkait alutsistanya. Ya. Apa sikap kamu? Kamu akan ceritakan atau tidak? Karena sangat sensitif ya. Karena kalau negara lain tahu, ya otomatis ya, orang bisa memetakan kekuatan militer kita. Bagaimana kalau kamu menanggapi hal tersebut? Sementara kamu didesak, ya, didesak terkait penggunaan dana tersebut, APBN tersebut, untuk kebutuhan alutsista. Silakan. Mungkin dalam hal itu, Pak, mungkin saya tidak setuju ya, Pak, karena anggaran dana misalnya untuk alutsista, karena di situ menggambarkan bahwa situasi pertahanan negara, di mana kalau misalnya alutsista itu memang benar kurang baik untuk negara, berarti secara tidak langsung bahwa pertahanan negara itu memang belum baik gitu, Pak. Mungkin saya tidak akan memberitahukannya gitu, Pak. Oke. Ini contoh ya, prinsip kerahasiaan. Emang kita dengan lingkungan lokal itu ya fine aja menceritakan sesuatu. Tapi apabila hal itu bisa merugikan negara, ya, pengungkapan dari kerahasiaan itu bisa merugikan banyak pihak, gitu kan? Tentu kita harus bersikap ya dengan hal tersebut. Kemudian 8 ya, prinsip perilaku profesional. Artinya setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diembannya. Kemudian terkait dengan kode etik profesi dan hukum positif. Apabila diberi bentuk tertulis, maka kumpulan asas atau nilai moral disebut kode etik. Dan karena berkaitan profesi, maka kode etik itu disebut sebagai kode etik profesi. Jadi dengan demikian ya, kode etik profesi, bidang engineering disebut kode etik profesi engineering. Ini kita menyebutnya sebagai kode etik engineer. Perlakuan kode etik profesi ya,
menurut Muhammad 2006 semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi. Itu berdasarkan dengan keberlakuan undang-undang yang bersifat memaksa dan dibekali dengan sanksi yang tegas. Karena tidak mempunyai sanksi yang keras, maka pelanggar kode etik profesi tidak merasakan akibat dari perbuatannya. Kenapa insinyur? Saya bertanya ya, kenapa seorang insinyur itu diistilahkan dalam bahasa asing sebagai engineering? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau kembali ke kata pokoknya, engineer itu kan engine, mesin. Nggak ada yang tahu ya? Silakan nanti cari tahu. Mungkin aja keluar ya. Jadi benar-benar menganalisis sesuatu tuh relevan dengan kalian. Ketika kalian sebut sebagai engineer, tidak ada yang tahu. Terkait dengan engineer itu seperti apa. Akhirnya kata engineer tuh menggambarkan tentang profesi seperti apa. Kalian seperti apa. Nah, terkait dengan pelanggaran kode etik profesi ya, kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang disebut ya, sebagai komisi kode etik ya. Jadi ketentuan ini merupakan akibat logis dari self regulation yang terwujud dalam kode etik ya. Seperti kode etik itu berasal dari niat profesi mengatur dirinya sendiri. Ketika melanggar otomatis ada kontrol terhadap pelanggar. Dalam praktek sehari-hari kontrolnya tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat dalam anggota profesi. Karena misalnya teman kita salah, ya udahlah, solidaritas ya, tidak dihukum ataupun ya dimudahkan gitu kan. Tetapi secara personal itu mudah atau enggan ya untuk melaporkan teman sejawatnya yang melakukan pelanggaran. Nah, sikap ini disebut sebagai pembiaran. Dan ini akan jadi tumbuh ya. Jadi tumbuh dan kemudian akan mengakibatkan awalnya satu orang didiamkan, lalu banyak orang akan melakukan perilaku yang sama, pelanggaran yang sama. Tapi dengan perilaku semacam ini, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi, dan demikian maka kode etik profesi tidak tercapai. Jadi benar-benar tidak berlaku kode etik itu ketika kondisi solidaritas itu ditumbuhkan. Jadi pembiaran tumbuhkan, maka kode etik itu ya tidak berfungsi. Karena tujuannya sebenarnya adalah menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain, di atas ketentuan lain. Lebih lanjut ya, masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi, baru sesuai ya, dan kemudian baru melaksanakannya. Jadi kode etik profesi itu sistem, norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apa yang salah dan perbuatan apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Jadi gejala perbuatan profesional yang mengabaikan kode etik profesi disebabkan oleh beberapa alasan yang paling mendasar, baik sebagai individu anggota masyarakat maupun karena hubungan kerja
dalam organisasi profesi. Samping itu, sifat manusia yang konsumeristis dan nilai imbalan jasa yang tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Contoh, kalian itu diminta untuk seperti tadi ya, ketika kalian diminta untuk menentukan daerah lokasi investasi ya, dan kalian tahu bahwa itu tentunya akan berdampak ya pada masyarakat, baik sosial maupun lingkungan. Namun karena diiming-imingi oleh uang oleh perusahaan, ya, kalian berusaha bagaimana keinginan perusahaan itu tercapai. Tapi dampaknya kemudian ya tentu seperti kita tahu ya, bahwa seiring waktu ya akan ada dampak merugikan ya yang terjadi, dan kita tentunya adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas ya, hal-hal negatif di kemudian hari. Atas dasar faktor tersebut, maka dapat diinventariskan alasan-alasannya mendasar mengapa seorang profesional cenderung mengabaikan dan bahkan melanggar kode etik profesi. Nah, alasan tersebut ya menurut Muhammad 2006, pertama, pengaruh sifat kekeluargaan. Ini salah satu ciri kekeluargaan ini memberikan perlakuan dan penghargaan yang sama terhadap anggota keluarga, dan ini pandang adil. Nepotisme. Kedua, pengaruh jabatan. Salah satu ciri jabatan adalah bawahan menghormati dan taat pada atasan. Dan ini adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian atau Karyawan. Harusnya masalah jabatan dipisahkan dan masalah profesi, dan ini adalah adil. Kemudian pengaruh konsumerisme. Ya, gencar-gencarnya perusahaan mempromosikan produk melalui media massa ya, akan cukup berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima oleh profesional. Nah, ini bisa dikatakan bahwa perusahaannya dapat untungnya 80% ya, sementara gaji pegawainya ya paling 20%. Ya. Jadi tidak sebanding dengan usaha. Ya. Jadi keuntungan tuh lebih banyak diterima oleh pihak perusahaan ketimbang pekerjanya. Seperti tadi ya, ketika iPhone itu cuma kisaran $10 ya, dijual ya 20-an juta atau belasan juta ya, nggak sebanding dengan gaji dari buruh-buruh pabrik ya iPhone tersebut yang mungkin sangat-sangat rendah, yang mungkin hanya cukup untuk makan minum aja. Hal ini mendorong profesional itu berusaha memperoleh penghasilan yang lebih besar melalui jalan pintas ya, atau terobosan profesional yang kemudian mencari imbalan jasa ya, dari pihak yang dilayaninya. Kemudian pengaruh lemahnya iman ya, ini konteks kepada ketuhanan ya, kadang mudah terpengaruh ya dengan hal-hal yang kira-kira menguntungkan. Kemudian upaya mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi ya, menurut Muhammad itu adalah bagian dari hukum positif, tapi tidak memiliki upaya memaksa yang keras seperti hukum positif yang bertaraf undang-undang, pidana, perdata seperti itu. Hal ini merupakan kelemahan kode etik profesi bagi profesional yang lemah iman. Jadi untuk mengatasi kelemahan ini, maka upaya alternatif yang dapat dilakukan, pertama, klausula penundukan pada undang-undang. Jadi setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancam kepada pelanggarnya, khususnya dalam suatu organisasi profesi. Dokter ya, pencabutan izin praktek dan lain-lain. Dengan demikian menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jadi pertimbangan bagi anggotanya ya, tidak ada jalan lain kecuali taat. Ketegasan sanksi-sanksi undang-undang ya, ketegasan sanksi undang-undang ini harus diproyeksikan kepada rumusan kode etik profesi yang memberlakukan sanksi undang-undang kepada pelanggarnya. Kemudian legalisasi kode etik profesi. Jadi kode etik adalah semacam perjanjian kerjasama ya, antara suatu kelompok organisasi dengan individunya. Jadi semacam perjanjian bersama semua anggota
bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Nah, dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan dan kewajiban mana yang diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, maka ketua profesi ya, ketua organisasi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri ya, 4, agar kode etik disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Oke, ingat ya, jam 11.30 ya. Nanti kuis dengan bersama kelas lain. Jangan sampai tidak hadir. Ya. Nanti linknya saya bagikan di grup WhatsApp. Ya. Dan saya harap semuanya hadir ya. Oke. Sekian ya materi hari ini ya, dari saya. Semoga bermanfaat. Ya. Mungkin di pertemuan berikutnya akan jadi bahan kuis. Jadi